Pemirsa, secara mengejutkan, Polda Metro Jaya menaikkan status kasus dugaan penyebaran hoaks yang menjerat juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, ke tahap penyidikan. Banyak pakar menilai ada kejanggalan mendasar dalam kasus Aiman. Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Kabareskrim Polri tahun 2008-2009 Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Selamat pagi, Pak Susno. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Susno. Pak Susno, bagaimana Anda melihat kasus yang menjerat Aiman terkait dugaan penyebaran berita bohong ini? Apakah Anda juga melihat adanya unsur-unsur kejanggalan dari kasus ini? Pak Susno. Baik, Pak Susno sudah bisa mendengar suara kami dari studio. Pak Susno. Oke, sudah kedengaran. Baik, bagus. Pak Susno, bagaimana hari ini kasus dugaan penyebaran berita bohong yang menjerat Aiman Wicaksono sebagai saksi naik ke tahap penyidikan oleh Polda Metro Jaya. Sebagai mantan Kabareskrim, bagaimana Anda melihat kasus ini? Apakah ada terlihat unsur-unsur kejanggalan dalam kasus ini? Baik, ya, kita lihat ya berdasarkan analisa apa yang nampak yang terekspos ke publik ya. Kalau apa yang ada di berita acara kita tidak tahu karena kita tidak ikut memeriksa ya. Tapi karena yang kita analisa yang terekspos ke publik sebenarnya ini nggak ada masalah. Karena kalau dituduh menyebarkan berita bohong ya sumbernya kan ada. Ada dari Kompas, ada dari Bocor Alus, ada dari Media Indonesia dan lain sebagainya. Nah, tinggal Aiman mengambil pernyataan statementnya itu dari mana. Kalau dia ambil dari sana, ya tanya saja kepada Kompas, tanya saja kepada Bocor Alus, tanya saja kepada Tempo dan lain-lain, apakah itu bohong atau benar gitu. Kalau mereka tidak nulis, terus Aiman menyatakan, berarti Aiman yang bohong kan. Nah, yang susahnya, kalau misalnya media-media tersebut betul menulis, sumbernya betul, dan itu betul adanya, berarti Aiman kan tidak menyampaikan sesuatu yang bohong ya. Oke. Sekarang kalau dikenakan lagi ke pasal lain ya, misalnya Undang-Undang 46, itu harus ada unsur dengan maksud ya, dengan maksud membuat onar gitu. Nah sekarang apa memang Aiman maksudnya itu untuk membuat onar? Tentunya tidak ya. Maksud dia kan untuk membela tim yang dia juru bicarai ya. 0 berapa dia ini? Lupa saya. 0-0 apa berapa. Dia kan tim pemenangan gitu. Nah, artinya agak susah lah untuk membuat ini kriminal ya kalau diperiksa secara benar ya. Terkecuali memang ada unsur-unsur tertentu gitu ingin membuat sesuatu menjadi perkara ya. Apa yang nggak bisa sih? Artinya Aiman nggak usah terlalu khawatir lah gitu. Termasuk tim pembelanya nggak usah khawatir. Lah. Ini nggak ada masalah sebenarnya. Tidak perlu terlalu khawatir karena juga dilihat dari apa saja yang sudah kita lihat di ekspos di publik begitu memang banyak berita sejenis ataupun serupa begitu ya. Tapi Pak Susno, nggak ada masalah. Jika tadi Pak Susno juga sempat menyebutkan ya bahwa ini harus dilihat juga unsur-unsur terkait apakah ada unsur membuat onar atau tidak begitu. Setali tiga uang juga Aiman sempat menyebutkan bahwa memang tidak ada unsur pidana dari kemudian postingan yang dia buat begitu. Tapi untuk memenuhi unsur pidana itu sendiri jika kita kemudian sandingkan dengan informasi-informasi yang juga beredar di publik itu bagaimana Pak Susno? Nggak ada mau diapain ya, kecuali mau dibuat-buatin. Ini sebenarnya bagus sekali ya untuk Aimannya selaku tim juru bicara ya, tim kampanye. Jadi terkenal gitu, tim yang di juru bicarainya. Media kan memberitakannya semua. Nah dijadiin pidana nggak bisa gitu, kecuali kalau dipaksakan. Nah. Ya nggak ada masalah gitu, tenang-tenang saja. Dan ini menjadi pelajaran bagus untuk publik, untuk media, gitu. Artinya nggak usah takut lah. Demokrasi kita ini bagus, asal dijalankan secara bagus ya. Undang-undang ditegakkan dengan benar, dengan tujuan betul-betul mau menegakkan undang-undang, bukan tujuan untuk menyengsarakan,
bukan tujuan untuk merekayasa, bagus, nggak ada masalah gitu. Soal dipanggil penyidik biasa. Baik. Apalagi dipanggil sebagai saksi, kecuali misalnya setelah saksi dijadikan tersangka. Nah ini baru tanda tanya besar, pembelajaran untuk kita. Ini ada apa dengan Tanda tanya besar ini juga terkait dengan demokrasi Indonesia, begitu Pak Susno? Iya. Selama demokrasi Indonesia masih berlandaskan hukum, ini nggak masalah. Dipanggil juga nggak masalah, apalagi dipanggilnya, saya nggak tahu surat panggilnya apa, Pak undangan, apa panggilan pro justisia ya. Kalau panggilan undangannya kalau ada waktu ya datangi, nggak ada waktu ya besok-besok pas ada waktu. Santai-santai aja, nggak ada masalah. Nah kita lihat aja tapi hari ini, kalau ternyata hari ini ditahan, itu baru timbul tanda tanya gitu. Baik. Karena saya katakan tadi apapun bisa gitu. Apa aja bisa, tetapi kalau kita menegakkan demokrasi harusnya berlandaskan hukum, tidak apapun bisa gitu ya. Tapi jika kemudian berlandaskan demokrasi itu pula, Pak Susno, kita melihat bahwa hanya Aiman kemudian dilaporkan, dipanggil sebagai saksi di kepolisian begitu. Sementara banyak juga media-media lain, podcast-podcast yang kemudian menyuarakan hal serupa, dugaan serupa begitu. Ini bagaimana Pak Susno? Nah, ini pelajaran untuk Polri gitu ya, bahwa dengan dia berbuat demikian, ini kan sorotan media kan luar biasa kepada Polri. Timbul tanda tanya, kok negara demokrasi begini? Polri itu aparat penegak hukum, bukan hanya Polri saja, siapapun itu adalah pengawal demokrasi, tapi menegakkan hukum secara benar. Kalau mau dipanggil, panggil semuanya. Jangan hanya kepada Aiman saja, Temponya dipanggil, Kompas dipanggil, podcast dipanggil. Nah kalau dipanggil semua, cukup waktu kah apa tidak? Tapi kalau dipanggil hanya Aiman, timbul keributan. Gitu. Apalagi sekarang kan beberapa hari lagi mau coblos gitu. Udahlah, masih banyak yang harus dikerjakan gitu. Gini-gini aja kok. Polri harus menjadi pengawal demokrasi begitu ya, dan tidak tebang pilih lah ya terhadap kasus-kasus serupa begitu. Baik, Pak Susno, bergabung bersama kami juga bersama kita pada dialog pagi ini ada Julius Ibrani, Ketua dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI. Bang Julius, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi, Bang Susno, Jenderal. Selamat pagi, Bang Julius. Hormat. Bang Julius, silakan bagaimana tanggapan Anda terkait dengan pemanggilan Aiman sebagai saksi yang naik kemudian di kasus penyidikan, proses penyidikan begitu, terkait dengan dugaan ya penyebaran hoax pemilu? Ya, pertama tadi saya apresiasi betul pernyataan dari Bang Jenderal Susno yang menenangkan hati masyarakat sebetulnya ya, di tengah banyaknya pelaporan-pelaporan para peserta pemilu yang terkait dengan agenda pemilu. Ini kan betul-betul membuat pemilu kita mengerikan sekali gitu, seolah-olah menjadi pemilu yang mengancam gitu karena banyak laporan. Tapi saya juga ingin merujuk kepada dari perspektif Polri sendiri ya. Seingat saya tahun lalu sekitar bulan Mei itu Jenderal Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri mengeluarkan TR atau telegram rahasia yang pada intinya menunda setiap laporan-laporan dan pemeriksaan-pemeriksaan para peserta pemilu gitu, dengan pertimbangan bahwa ini bisa berdampak pada elektabilitas atau bahwa ini dianggap merugikan atau mendukung salah satu paslon atau pihak tertentu. Dan yang paling penting lagi dalam pertimbangan TR tersebut adalah bagaimana agar Polri tidak dianggap mempolitisasi laporan-laporan yang ada kaitannya dengan agenda pemilu atau peserta pemilu sehingga mengganggu nama baik atau yang kita sebut sebagai marwah, harkat martabat dari institusi Polri itu sendiri dalam tanda kutip ya. Nah, sebetulnya merujuk pada TR itu ya, ini juga kami sampaikan berkali-kali bahwa apa yang disampaikan Aiman itu saya setuju yang disampaikan Bang Susno tadi itu sudah menjadi barang publik. Gitu, karena sudah diberitakan di media massa, majalah Tempo dan segala macamnya itu. Kompas juga memberitakan hal tersebut. Dan yang lebih penting lagi berkali-kali saya katakan bahwa loh ini yang dibahas oleh Komisi 3 DPR RI secara terbuka di ruang publik disiarkan bersama Polri sendiri gitu loh. Bahwa di situ dianggap memasang baliho, dianggap ada komando dan segala macamnya.
dan pembahasan itu sudah menjadi edukasi bagi publik. Jadi kalau hari ini Aiman masih terus berlanjut dari pelaporan hingga pemeriksaan, ini yang kontradiktif dengan edukasi publik dalam hal politik tadi. Tentu pembahasan di DPR RI Komisi 3 bersama Polri itu kan sebuah reaksi atas apa yang viral di media sosial, atas apa yang viral di media massa, sehingga tidak ditujukan untuk menyudutkan Polri, tidak ditujukan untuk merusak harkat dan martabat tanda kutip ya institusional Polri. Itu ditujukan untuk menjaga Polri bersama-sama, karena kita tidak tahu kalau masyarakat yang tidak menjaga, memangnya siapa yang mau menjaga, kan begitu. Nah, sehingga ini yang kami anggap berkali-kali, kalau dari awal tidak ada klarifikasi dari media massa melalui mekanisme Dewan Pers, itu satu. Tidak ada pemeriksaan melalui mekanisme penyelenggaraan pemilu, yaitu Bawaslu, ini bisa dianggap sebagai kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Ini bisa dianggap sebagai menyudutkan satu dan dua calon tertentu karena relasi Aiman dan status Aiman sebagai jubir paslon tertentu. Meskipun tadi Bang Susno betul juga tadi meningkatkan elektabilitas Aiman karena terus-terusan dia diangkat di media massa, terus-terusan disorot dan menjadi satu sosok yang bukan lagi jurnalis biasa tapi sosok yang kritis terhadap kondisi bangsa dan negara dalam hal penyelenggaraan pemilu. Itu bisa jadi positif. Tapi tentu di atas segala itu yang kami hindari, yang kami simpulkan sebagai persepsi publik adalah jangan sampai ini jadi ajang kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Jangan sampai publik yang ingin berekspresi kaitannya dengan kampanye kita, pemilu kita, kita bersikap kritis, mencatat kalau ada dugaan kecurangan dan segala macamnya. Ini akan dihadapkan pada satu proses kriminalisasi yang sama. Padahal kita pengen kan, kita semua pengen pemilu ini sebanyak-banyaknya warga negara, sebanyak-banyaknya pemilu berpartisipasi aktif, bukan hanya mencoblos, tetapi juga bersikap kritis, kemudian menyampaikan aspirasinya, sehingga ujung-ujungnya apa? Pemilu kita tuh legitimate. Apapun hasilnya, rakyat menerima hasil pemilu 100% tanpa perlu gugat di MK. Nah, ini yang mau kita jaga bersama-sama. Jadi saya berkali-kali bilang, dalam beberapa forum juga bersama perwakilan Polri, saya katakan secara tegas bahwa Bang, tolong patuhi TR dari Pak Kapolri untuk menjaga martabat Polri agar LPLP, agar pemeriksaan tanda kutip tidak terbawa arus persepsi publik, apalagi kampanye negatif bahwa menyudutkan calon-calon tertentu dan mengganggu atau merusak nama baik institusi Polri. Tentunya saya pikir itu yang harus dipegang sama-sama. Apa yang dilakukan sebetulnya ini adalah bagian proses dari demokrasi untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan dari pemilu itu sendiri ya, langsung, umum, bersih, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil gitu ya. Nanti saya juga mau tanya ke Pak Susno terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Bang Julius terkait dengan dugaan ini kemudian bisa mengarah kepada kriminalisasi kebebasan berekspresi dan juga ada tendensi untuk menyudutkan paslon tertentu. Namun usai jeda, Bapak-Bapak, breaking news kembali sesaat lagi.